Shalom saudara kasihan Tuhan. Kembali kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menaikkan syukur kita buat hari yang Tuhan berikan bagi kita yang luar biasa. Mari kita tekan hati kita naikkan pujian penyembahan kita. Haleluya Yesus. Kami terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Dan ajaib bagi kami sekarang sampai selama-lamanya. Puji-pujian yang luar biasa sukacita. Haleluya. Tuhan, Kau kekuatan kami. Yang
Mari kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam pujian penyembahan kita. Naikkan sembah Dia karena pujian kita. Haleluya Yesus. Kita tahu hanya Yesus yang mengamini dalam hidup kita. Hanya Yesus yang Maha Suci. Dia baik bagi kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Luar biasa. Yang Maha Suci.
Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami serahkan pada hamba-Nya dan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita akan berdoa sebelum firman Tuhan yang akan diberitakan pada hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih semua karena kemurahan Tuhan. Kami boleh diberkati Tuhan dengan kekuatan, kesehatan, bahkan hari yang baru yang kami terima daripada-Mu. Puji dan syukur atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Semua karena pertolongan Tuhan. Terimalah pujian, sembah dan syukur yang kami naikkan bagi nama Tuhan. Engkaulah yang dimuliakan dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Saat ini kami akan membuka kebenaran firman-Mu. Urapi kami sekalian Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan juga bagi setiap jemaat yang menerima kebenaran firman-Mu pada hari ini. Biarlah urapan Roh Kudus turun dan menyertai setiap orang yang percaya, agar kami boleh mengerti kehendak-Mu, dimampukan untuk berjalan dalam rencana-Mu. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kembali hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, kalau sampai hari ini kita semua dalam keadaan yang baik, semua karena perlindungan Tuhan. Berterima kasih kepada Bapak Gembala yang telah memberikan saya kembali untuk melayani dan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Doa kita bersama agar Bapak Gembala tetap diberikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan untuk memimpin jemaat Tuhan di GBI Taman Surya di dalam kebenarannya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sudah lewat dari 1 tahun kita menghadapi pandemi dan firman Tuhan yang diberitakan dalam ibadah-ibadah secara online, saya percaya sangat menguatkan Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini saya ingin Bapak Ibu Saudara lebih kuat lagi daripada sebelumnya. Disinilah kita membutuhkan yang namanya kekuatan iman dan tindakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat pada hari ini bagaimana firman Tuhan memberikan satu contoh keteladanan orang yang bertindak melangkah dengan iman. Seringkali di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita diperhadapkan dengan tantangan. Ada berapa banyak di antara Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan sudah berdoa kepada Tuhan? Apakah sudah mendapatkan jawaban? Ada yang sudah, puji Tuhan. Tetapi jika jawabannya adalah belum atau tunggu, Bapak Ibu Saudara, bukan berarti Tuhan tidak menjawab kita, tetapi Tuhan akan memberikannya pada waktunya. Dan satu hal yang kita harus bisa lakukan sementara kita menantikan pertolongan Tuhan adalah marilah kita bertindak, marilah kita melangkah. Iman tidak bisa berdiri sendiri. Iman harus disertai dengan tindakan. Jika kita mengharapkan Tuhan memberkati pekerjaan kita, jika kita mengharapkan Tuhan akan memberkati sekolah kita, jika kita berharap sesuatu yang baik dalam kehidupan kita terjadi, tapi kita berdiam diri, maka semuanya itu sulit atau mungkin tidak akan terjadi apa-apa. Di dalam Yakobus dikatakan, tetapi tanpa iman, iman tanpa perbuatan adalah mati, Bapak Ibu Saudara. Jadi, Bapak Ibu Saudara, di sini kita akan melihat bahwa iman itu harus disertai dengan perbuatan. Mari kita akan membuka firman Tuhan. Saya mengajak Markus pasal yang pertama ayat yang ke-40. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ayat 40, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyap penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka.
Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkan kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita boleh melihat ada satu peristiwa yang luar biasa. Ada orang yang sakit kusta, yang dia mendengar Yesus orang Nazaret memiliki kuasa menyembuhkan segala sakit penyakit. Dan orang ini mengalami sakit kusta. Bapak Ibu Saudara, orang yang mengalami kusta, ya, dia tentunya hidup dalam keputusasaan. Saya percaya setiap orang yang sakit pasti berusaha untuk sembuh. Dan kita juga bisa memahami orang ini sudah berusaha untuk bisa mendapatkan kesembuhan bagi sakit penyakitnya. Tetapi rupanya penyakitnya adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan atau tidak mudah disembuhkan. Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Dia harus bertahan dengan penderitaannya. Bukan hanya dia menahan sakit, menahan malu, menahan kesedihan karena dia berpikir saya nggak akan bisa sembuh. Tetapi lebih daripada itu perlakuan orang-orang yang ada di sekitar kehidupannya. Mereka tidak mau hidup dekat dengan orang yang sakit kusta ini. Bapak Ibu Saudara, keadaan orang yang seperti ini hanya ada satu hal yang bisa menolong dia, yaitu hanya Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kisah orang kusta ini, kita bisa belajar bahwa ketika dalam kehidupan kita, hari-hari ini kalau kita menghadapi keadaan yang sulit, kalau hari-hari ini kita mungkin merasa tidak lagi ada pengharapan, atau mungkin kita merasa waktunya terlalu lama menghadapi pandemi ini, mungkin saudara merasa tidak lagi sama keadaannya seperti waktu sebelum sekarang, mungkin waktu yang lalu hidup lebih enak, lebih mudah mendapatkan uang, pekerjaan mungkin lebih gampang didapatkan, tetapi sekarang mungkin segala sesuatunya tidak dapat dikerjakan, tidak mendapatkan cukup uang. Bapak Ibu hanya bisa bertahan, dan keadaan yang seperti itu kita belajar daripada orang yang sakit kusta ini. Dia juga menghadapi tekanan dalam kehidupannya. Tetapi ketika dia mendengar Yesus orang Nazaret yang memiliki kuasa, orang kusta ini melakukan tindakan iman. Saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kuatkan hatimu, kuatkan iman kita. Bukan hanya kita percaya kepada Tuhan, tapi kita juga mulai melangkah, bertindak dengan iman. Langkah iman yang pertama yang dilakukan oleh orang kusta ini, yang pertama didapatkan dalam ayat yang ke-40. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Bapak Ibu Saudara, dia datang dengan merendahkan dirinya, dia berlutut, dia memohon, dia meminta kepada Yesus. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Di sini satu hal yang kita bisa pelajari, tindakan iman daripada orang percaya ini yang pertama adalah dia percaya Yesus tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya. Mungkin Bapak Ibu lupa atau kurang menyadari hal ini. Tapi melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan dan jangan lupa, kita punya Tuhan, Yesus Kristus, adalah Tuhan yang tidak pernah menolak siapapun yang mau datang kepadanya. Kalau di dunia ini, orang kusta begitu dia mau berjalan, masuk ke tengah kota, dia harus berkata najis, najis. Dia harus mengenakan suatu lonceng di kakinya supaya bunyi-bunyian. Dan ketika orang mendengar, banyak orang menyingkir, menghindari dia. Tetapi waktu dia datang kepada Yesus, Yesus tidak menyingkir. Yesus menerima kedatangannya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Mari gunakan anugerah, mari gunakan kesempatan. Kalau saudara mengenal dan percaya Yesus adalah Tuhan, kalau saat ini saudara sedang menghadapi pergumulan, datanglah kepada Tuhan. Memohonlah kepada Tuhan. Rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Dan berserulah kepada Tuhan. Dan mengatakan kalau engkau mau, engkau akan bisa menolong setiap masalah yang kita hadapi. Hari ini apapun yang Bapak Ibu minta kepada Tuhan, apakah sudah memohon dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan? Kita belajar
Orang kusta ini yang pertama, dia percaya Tuhan tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya. Langkah iman yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa dia percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan. Ini adalah perkataan iman, Bapak Ibu Saudara. Dia yakin bahwa sakitnya yang dikatakan tidak mungkin sembuh, Yesus bisa sembuhkan. Berapa banyak di antara kita orang-orang percaya, kadang-kadang waktu kita berdoa kita kurang sungguh-sungguh. Hari ini kita boleh belajar, kalau Bapak Ibu sedang berdoa, memohon kepada Tuhan, harus dengan niat yang sungguh-sungguh. Jangan sampai berdoa tapi tidak percaya atau kurang percaya. Tapi waktu kita berdoa, kita harus yakin. Walaupun, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, walaupun mungkin keadaannya tidak mungkin bagi kita. Tetapi kita percaya, Tuhan Maha Kuasa. Tinggal kita berserah kepada Tuhan, kehendak Tuhanlah yang jadi. Yang tidak mungkin kita percaya bagi Tuhan. Yang tidak mungkin bagi kita adalah mungkin bagi Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tindakan iman yang kedua ini memberikan pelajaran berharga bagi kita. Waktu kita berdoa, waktu kita datang kepada Tuhan, waktu kita meminta kepada Dia, datanglah dengan percaya 100%. Jangan ada keraguan sedikit pun. Dan jangan ada kemustahilan bagi kita. Tetapi kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pelajaran yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga yang kita pelajari hari ini adalah ketika Tuhan sudah memulihkan, menjamah orang itu, dan terjadi kesembuhan bagi orang itu, Yesus sudah berkata, Dia memperingatkan dengan peringatan yang keras, jangan beritahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tapi Yesus perintahkan, perlihatkanlah kepada para imam. Tetapi apa yang terjadi? Begitu sukacitanya, karena begitu dia mengalami mujizat Allah yang luar biasa, dia menyatakan kebesaran Tuhan kepada semua orang. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi satu pelajaran bagi kita juga yang berharga. Seringkali ketika kita sudah mengalami pertolongan Tuhan, ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita minta daripada Tuhan, kadang-kadang kita berdiam diri atau mungkin tidak memuliakan Tuhan. Tapi kita melihat bagaimana orang ini begitu bersukacita dan tanda ucapan syukur. Dia punya keberanian pada saat itu, keadaan. Kenapa Yesus melarang orang ini untuk menceritakan? Demi keamanan bagi orang tersebut. Karena pada saat itu Yesus sudah diikuti oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Dan ada usaha untuk mencari-cari kesalahan daripada Yesus. Dan tujuan daripada Yesus melarang orang ini, salah satunya adalah supaya orang ini jangan menjadi perhatian dari orang-orang yang membenci kepada Yesus. Karena ketika mereka membenci kepada Yesus, mereka juga membenci kepada orang-orang yang memuji akan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika kita melihat keadaan mungkin mengerikan bagi kita, apakah kita tetap berani untuk memuliakan Tuhan? Ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang mungkin membuat kita mempertimbangkan apakah kita tetap percaya kepada Tuhan atau tidak, seringkali kita mulai berhitung-hitung, kita cari aman buat diri kita sendiri. Tapi kita melihat orang yang sudah mengalami kesembuhan ini, orang kusta ini, dia menceritakan, dia berani ambil risiko. Hari ini saya memberikan tantangan iman buat Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kalau kita percaya yang pertama, Tuhan tidak akan menolak kedatangan kita. Yang kedua, kita percaya Dia Maha Kuasa. Yang ketiga, karena Tuhan sudah menolong kita, maka kita tidak boleh lagi ada ketakutan dalam diri kita untuk menjadi saksinya. Di dalam kehidupan kita, begitu banyak orang Kristen, tapi mereka menyembunyikan terang yang bercahaya dalam hidup mereka. Mereka takut di tengah lingkungan kalau mereka dikenal sebagai orang Kristen. Kenapa? Karena mungkin tinggal di satu tempat di wilayah di mana kita mungkin jumlahnya lebih sedikit dan banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tindakan iman yang perlu kita lakukan adalah kita berani mengakui bahwa kita adalah anak Tuhan. Kita melakukan itu semua bukan supaya dianggap suci
atau rohani, tapi kita melakukannya karena kita bersyukur kepada Tuhan. Orang ini tidak berlebihan. Waktu dia menceritakan bahwa dia sudah sembuh karena kuasa Tuhan yang menyembuhkan dia. Bagaimana dengan hidup Bapak Ibu Saudara? Ketika Bapak Ibu mengalami mujizat, yang sakit disembuhkan, apakah Bapak Ibu berani bersaksi? Mungkin gak usah terlalu jauh. Apakah Bapak Ibu sudah bersaksi kalau ada keluarga, di antara keluarga yang belum percaya kepada Tuhan? Ini menjadi pertanyaan buat Bapak Ibu Saudara. Apakah Bapak Ibu berani bersaksi menceritakan bagaimana ketika mungkin dalam keadaan bisnis, mungkin terjepit, banyak tagihan yang harus dibayar, dan kalau melihat keuangan yang ada tidak mencukupi, tapi Tuhan telah membuka jalan. Ada cara Tuhan untuk menyelamatkan saudara dari kebangkrutan, dan saudara mengalami perlindungan daripada Tuhan. Apakah saudara berani menyaksikan ini kepada teman-teman bisnis yang lain, yang belum mengenal kepada Tuhan? Ceritakanlah agar nama Tuhan dipermuliakan dan mereka juga boleh mengenal siapa Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, kita melihat ada orang-orang yang kita kasihi dalam keluarga kita. Kalau mereka belum hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, apakah kita juga berani untuk membawa dan mengajak mereka untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan, atau kita biarkan saja? Saudara yang kasih Tuhan, kita ada hidup di zaman yang akhir. Sebentar lagi kedatangan Kristus yang kedua kali untuk menjemput kita yang percaya. Jangan sampai orang-orang yang kita kasihi, mereka tertinggal di dunia ini. Tapi biarlah mereka boleh diselamatkan oleh Tuhan. Biarlah mereka juga memiliki iman dan bertindak dalam kehidupan mereka. Sehingga pada akhirnya, waktu Yesus datang kedua kali, maka kita bersama-sama mendapatkan keselamatan yang sempurna daripada Tuhan kita. Pujilah Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan iman kita bahwa bukan hanya percaya. Puji Tuhan kita sudah memiliki iman di hadapan Tuhan. Tapi iman itu harus disertai dengan perbuatan. Karena Yakobus berkata, iman tanpa disertai perbuatan hakikatnya adalah mati. Kita tentunya mau menjadi orang percaya yang hidup. Kristus telah mati bagi kita agar kita hidup kekal, bukan untuk binasa. Oleh sebab itu, iman kita harus disertai dengan perbuatan. Pujilah Tuhan, selamat bertindak dengan iman, lakukanlah apa yang Tuhan taruh dalam hati Bapak Ibu Saudara untuk memuliakan nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita akan menutup firman Tuhan pada hari ini dengan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini kami boleh membuka kebenaran firman-Mu. Kami belajar dari kesaksian orang yang sakit kusta dan hidupnya boleh menerima anugerah pemulihan, kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan karena dia bertindak dengan iman. Orang ini bukan hanya percaya kepadamu, tapi orang ini juga melangkah di dalam imannya. Ajarlah kepada kami Tuhan, kami juga bukan hanya menjadi orang yang hanya tinggal diam dalam iman percaya kami, tetapi kami juga boleh berbuat, bertindak dalam kehidupan kami sebagai wujud daripada iman percaya kami. Dan kami percaya iman yang disertai dengan perbuatan mendatangkan mujizat, kebesaran dan keajaiban Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah Roh Kudus boleh menguatkan iman mereka. Engkau berikan mereka keberanian untuk mereka bertindak dengan iman. Bapa, kami juga berdoa bagi gereja GB Taman Surya. Tuhan memberkati buat Bapak Gembala, berikan kesehatan, umur panjang, berikan hikmat yang daripada-Mu untuk memimpin domba-domba-Mu, jemaat GBI Taman Surya di dalam kebenaran-Mu. Tuhan, kami berdoa bagi pengurus gereja yang ada, agar mereka boleh bersatu, saling menopang dengan yang lain, untuk terus melakukan pelayanan dalam situasi pandemi yang masih terjadi ini. Ibadah online ini boleh terus menjadi berkat. Berkati semua orang yang sudah melayani dalam jalannya ibadah pada hari ini. Biarlah berkat Tuhan yang turun dalam kehidupan mereka. Memberkati buat jemaat Tuhan dalam segala keadaan apapun yang mereka hadapi. Yang sakit, kami berdoa dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan-Mu terjadi bagi mereka yang sakit. Kami berdoa bagi mereka yang sedang membutuhkan pertolongan daripada-Mu, mereka yang sedang menghadapi masalah dalam hidupnya. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan menolong dan memberkati sehingga mereka memperoleh kemenangan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dan kalau pada bagian akhir ini, biarlah jemaat-Mu boleh menerima anugerah dan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara,
Kita boleh mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Dengan hati yang percaya, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Oleh karena kasih daripada Allah Bapa, kecintaan Yesus Kristus Tuhan kita, dan di dalam persekutuan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita sekarang dan selamanya hingga Maranatha, Yesus datang kedua kali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi saya himbau jangan lupa untuk tetap saksikan ibadah online di YouTube. GBI Taman Surya 1 akan selalu tampil setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar. Terima kasih.